Kita mulai aja ya, Mas. Iya, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Mas Fakih ya, Mas Fakih yang udah siap bergabung di dalam acara ngobrol bareng alumni Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, sebelumnya nih Mas, saya mungkin perkenalan diri dulu ya Mas, biar Masnya juga akrab sama saya. Nah, perkenalkan, nama saya Yoza Wahyuningsi, saya merupakan mahasiswa pendidikan geografi, mungkin asal saya dari Sumatera, nanti kalau misalnya Masnya orang Jawa, mungkin kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia saja ya Mas, saya nggak bisa berbahasa Jawa, seperti itu. Ya, tamuran nanti mungkin ya. Oke Mas. Ya. Mungkin itu kenalan dari saya Mas. Nama saya Yoza Wahyuningsi, bisa dipanggil Yoza atau panggil akrabnya Ojul gitu Mas. Kalau dosen-dosen manggilnya Ojul seperti itu atau teman-teman yang lainnya. Ozo mau Ojo ini. Waduh, susah ini saya. Tidak pernah. Ojul. Lebih akrabnya Ojul aja seperti itu. Nah, mungkin saya mengucapkan terima kasih ke Mas Waki yang udah bersedia banget waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Di sini sih santai aja sih ngobrolnya, nanti ada juga audien dari teman-teman kita yang dari rumah, yang sedang di rumah mungkin bisa bertanya atau ngobrol bareng dengan Mas Fakinya secara langsung maupun ini walaupun ini secara virtual seperti itu. Nah, mungkin biar lebih akrab nih kepada narasumbernya, kan kebetulan narasumber udah hadir nih. Mungkin Mas Faki bisa dong memperkenalkan dirinya, nama Mas Faki dan gelarnya, terus Mas Faki itu dulu alumni tahun berapa, terus sekarang itu profesi Mas Faki itu apa, dan lain-lainnya. Boleh mungkin status Mas Faki sekarang apa gitu, mana tahu mahasiswa yang jomblo mungkin bisa melirik Mas Faki. Monggo Mas Faki. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari panitia ini audiennya dari mahasiswa, kemudian ada yang dari murid SMA ya. Berarti nanti saya bisa manggil teman-teman ya, sama adik-adik ya SMA yang sudah join di ngobrol. Ini bukan di obral loh ya, ini ya. Saya sama ngobrol bareng alumni. Nah, ya. Perkenalkan nama saya Fakih ya. Saya itu kalau ngajar di online itu udah biasa, tapi kok di sini kok jadi grogi ya. Ya, nama saya Fakih, nama lengkapnya Muhammad Fakih Febrianto. Wah, ini ada Pak T nih, kakak tingkat saya. Nah, saya ini angkatan tahun 2010. Nah, kamu kelas berapa? Ayo, belum lahir mungkin. Saya baru masuk SMP kayaknya Mas. Maksudnya SD, masih SD. Nah, masih SD kan? Saya 2010 itu angkatan yang ketiga. Yang ketiga, benar. Saya angkatan yang ketiga. Jadi benar-benar baru ya, baru dibuka tahun pertama, kedua saya gabung tahun yang ketiga ya, angkatan 2010. Itu nih ada kakak tingkat saya nih, T Setiawan ya. Halo Pak T ya. Kemudian disapa teman-temannya Mas. ya, kemudian saya sekarang ini menjadi tenaga pendidik di SMP Islam Al-Azhar 21 Solo Baru. Mungkin nggak asing lagi ya dengan label Al-Azhar ya di belakang saya ini. Saya juga kebetulan ini juga di sekolah cari sinyal yang bagus ya. Kalau di rumah nanti nanti muka saya kotak-kotak nanti ya. Gitu. Iya Mas. Ojo, Mbak Ojo. Ojul Mas, jangan ojol, Ojul. Berarti Mas udah lama mengajar di SMP Islam Al-Azhar, dari tahun berapa gitu Mas? Nah, saya lulus alhamdulillah tahun 2014. Nah, pas ya, 4 tahun Mas. 4 tahun. 2014 bulan September. Nah, bulan September itu berarti wisuda tahap yang kedua nih. Kalau nggak salah tahap kedua ya. Yang pertama itu bulan Juni kalau nggak salah, yang kedua September, yang ketiga Desember. Nah, saya lulus bulan September. Masa tunggu saya sekitar 3 bulan. Kemudian Januari tahun 2015 saya sudah di Al-Azhar ini. Jadi
sejak 2015. Berapa tahun? 6 tahun ya. 6 tahun. Nah, kurang lebih 6 tahun saya sudah menjadi tenaga pendidik di salah satu sekolah swasta di Solo Raya ini ya, di Al Azhar Solo Baru. Gini Mas, kan Mas ini kan angkatan ketiga ya, pendidikan geografi. Nah, mungkin teman-teman pengen nanya, eh, kenapa sih Mas dulu itu tertarik masuk pendidikan geografi, apalagi UMS, dan Mas tuh baru angkatan ketiga. Mungkin Mas bisa cerita dong, kenapa langsung milih negeri, swasta? Apakah dulu Mas tuh nggak jebol ke negeri atau seperti apa gitu? Atau cerita-cerita sama gitu loh Mas, nggak sama-sama nggak jebol negeri? Oh ya, pertama memang background keluarga guru. Nah, makanya saya memilih yang pertama FKIP dulu, pendidikan. Nah, background keluarga guru, jadi memang saya memang sudah berencana sejak awal memang saya kuliah di FKIP, pendidikan. Tapi saat itu saya masih bingung, saya mau di bidang apa ya? Geografi kah atau apa, masih bingung. Nah, kebetulan di waktu SMA ya, waktu SMA itu delalah ya, ini ya nggak tahu juga ya, nilai geografi saya itu nilainya bagus-bagus. Nah, terus kemudian ada guru favorit ya, ada guru favorit di SMA itu namanya, jadi lupa tadi, udah ingat ya. Jadi ada guru geografi favorit, dia kalau kenapa kok favorit? Karena dia kalau nerangkan itu ya, nerangkan itu hampir semuanya tahu ya, kayak sopir angkot atau keren angkot. Jadi dimanapun dia bisa cerita dengan asiknya. Nah, kemudian ketika saya bertemu, saya kuliah di mana? Kemudian direkomendasikanlah di geografi UMS. Itu langsung dalam waktu itu juga saya langsung diteleponkan ya. Diteleponkan Pak Priyono, dosen saat itu Pak Priyono, mungkin masih juga nggih Pak Priyono. Geografi murni lebih ya, tapi juga dulu sempat ngajar di pendidikan geografi. Telepon juga syaratnya apa, kemudian gimana caranya, kuotanya masih enggak, ternyata masih. Ya udah, akhirnya saya ke pendidikan geografi. Walaupun dulu memang belum akreditasi ya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah Alhamdulillah udah A Mas, udah A. Alhamdulillah. Sama ini ya, udah A ini, waduh nggak promosi ya. Mungkin buat audiens yang hadir pada siang hari ini, mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman semuanya lah yang ada di mana saja, jangan lupa pantau terus ya, saksikan sampai selesai, nanti insya Allah ada dopresnya seperti itu. Kalau Anda beruntung. Jadi jangan lupa saksikan terus sampai selesai. Nah, lanjut ya Mas. Ya, Kan Mas Faki ini merupakan guru geografi di sekolah yang dikatakan itu sekolah sekolah favorit di Ekskresidenan Surakarta. Mungkin gimana sih perasaan Mas Faki sendiri tuh menjadi guru di sekolah favorit tersebut? Mungkin ada tips dan triknya. Lebih tepatnya saya kalau di SMP kan integrasi ya, berarti saya itu mengajar menjadi guru IPS. Nah, kalau di SMP itu IPS, kalau di SMA itu sudah geografi. IPS itu sendiri salah satunya adalah ada geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah. Nah, saya di geografi. Nah, itu tadi ya, rasanya sangat menantang ya, sangat menantang sekali. Karena memang di sini tuh ya, kalau saya dulu kan nggak sekolah yang maksudnya di swasta yang favorit ya. Di sini tuh sangat menantang sekali. Kenapa? Karena memang murid-muridnya di sini ternyata itu sangat-sangat kreatif. Saya masuk awal saja, muridnya itu rasa ingin tahunya tinggi, banyak pertanyaan, karena memang selain di sekolah, murid-murid di sini itu kebanyakan di rumah itu sudah fasilitas pendidikannya sudah lengkap, kemudian anak itu sudah terbiasa untuk mencari hal-hal yang tidak puas ketika di sekolah. Nah, kemudian makanya itu ya, mereka itu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi sekali. Nah, kemudian pelayanan prima, nah itu yang jadi tantangan sendiri. Kemudian tugas guru di sini tidak hanya mengajar ya. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman di kampus nanti hanya fokus materi di tempat saya, nanti akan sedikit kesulitan. Kenapa? Karena di sini tidak hanya mengajar, karena butuh kreativitas dan skill di luar geografi dari guru tersebut untuk kegiatan-kegiatan di Al Azhar. Ini sangat yang menantang itu, Kak.
Oh. Berarti dulu pertama masuk berarti deg-degan gak sih Mas? Bisa nggak ya aku ngajar di sekolah ya? Notabene itu kan sekolah Islam seperti itu. Itu gimana? Deg-degan gak sih Mas awal-awal? Awal-awal saya nggak deg-degan tapi heran. Oh, Ini kenapa kok heran. murid kok anteng-anteng ya? Kelasnya kok nggak ada coret-coret? Saya dulu sekolah mejanya coret-coret, ini nggak ada yang coret-coret, nggak ada yang disebarkan. Jadi malah saya terheran-heran. Tapi juga itu tadi ya, Iya. apa namanya, juga sangat kaget ketika muridnya itu kreatif-kreatif ya, punya banyak pertanyaan yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Betul. Itulah tuntutan guru ya Mas. Harus bisa. Nah, lanjut Mas. Mungkin kan Mas Faki apa alumni ya? Kan coba dong ceritain gimana sih pengalaman Mas Faki waktu dulu berkuliah di pendidikan geografi. Apa sih hal-hal yang paling berkesan selama kuliah 4 tahun di pendidikan geografi? Mungkin bisa cerita dong ke teman-teman yang lain gitu. Ada nggak perbandingannya gitu loh? Perbandingannya, mungkin kalau yang teman-teman di sini kan mungkin mahasiswa yang sekarang ya. Kalau saya dulu kan angkatan 3. Jadi pengalaman saya itu sangat-sangat terkesan sekali. Kenapa? Karena memang yang ada di bayangan saya ketika di dalam perkuliahan itu adanya adalah kita kuliah, di ruang kuliah, kita dengerin dosen, dosen nggak mau tahu, ada tugas, selesai kumpulkan, enggak predikat jelek, seperti itu. Yang ada di bayangan saya ketika sebelum kuliah. Tetapi ketika saya masuk itu, ternyata sangat berbeda sekali ya. Ternyata di situ Bapak Ibu dosennya itu sangat friendly sekali ya. Pak Harjo, Bu Azizah, kemudian Pak Coy dan lain-lain itu sangat-sangat friendly. Beliau-beliau ini bisa memfasilitasi kami belajar itu di manapun ya. Jadi tidak hanya belajar di dalam ruang kuliah, kita mau di kantor prodi bisa belajar, kita mau di teras prodi sambil ngobrol, sambil curhat atau rasa-nasan itu bisa belajar ya. Atau sambil kita ketika dulu kan sering keluar kita mampir makan juga bisa sambil belajar ya. Itulah yang paling berkesan ya ketika saya kuliah di pendidikan geografi. Jadi dosen itu dosen itu seperti teman ya, bukan momok yang sangat menakutkan. Kemudian asiknya lagi kita kuliah itu bisa sambil jalan-jalan. Nah, jadi nggak akan bosan kalau kuliah di pendidikan geografi UM. Dulu waktu Mas kuliah berarti ada PKL berarti ya Mas, kuliah kerja lapangan. Ada. Ini sekarang Mbaknya ini sekarang semester berapa? Maaf, semester berapa ini? semester menuju senja Mas, semester 8. Mau TW 9. Nah, kalau saya dulu itu PKL atau KKL itu sampai 4 kali saya. Oh, 4 kali? 4 kali. Keren kan? Itu kemana aja dulu Mas PKL-nya? Nah, yang pertama itu PKL yang pertama itu tentang benang alam ya, benang geografi itu dari keliling dari Sangiran, kemudian Wonogiri, Waduk ya, Waduk Gajah Mungkur, kemudian di Gunung Kidul, di sana Gunung Purba, kemudian di Parangtritis ya, Parangtritis di rumahnya Harjo, di sana mengamati Gunung Pasir. Ini kuliah jadi piknik ya, Parangtritis, Waduk, di ya sekarang itu tempat wisata semua itu ya. Nah, kemudian lanjut lagi ke mana itu ya? Ambarawa. Nah, itu yang PKL yang pertama. Kemudian yang PKL yang kedua itu saya di Klaten. Fokusnya itu adalah sekolah mitigasi bencana. Nah, kedua. Yang ketiga itu saya di Sukoharjo. Di Sukoharjo itu fokusnya sosial ekonomi kalau nggak salah ya, sosial ekonomi. Yang keempat, nah ini jauh lagi ini ke Jawa Barat. Ini masih sama Jawa Barat. Kita fokusnya mitigasi bencana. Kita melihat mitigasi bencana yang ada di Pantai Pangandaran, kemudian kita belajar mitigasi bencana di ITB. Oh, ITB. Di 4 kali PKL. Nah, jadi kuliah bisa sambil jalan-jalan. Ini ada adik-adik SMA
silahkan kalau ada yang mau kuliah sambil jalan-jalan, nah, silahkan daftarlah di pendidikan geografi. Betul. Jalan-jalan tapi nanti ada laporan tetap. Itu ya, nah, tetap ada lembur-lemburnya. Dan pertanggungjawabannya lah ke lapangan itu dapatnya apa seperti itu. Nah mungkin dulu keadaan laboratorium apa labnya gimana Mas waktu zaman Mas waktu kuliah itu? Kalau saya Apakah dulu mendukung? labnya itu ada lab media ya, yang SIK itu ya, lab media Ya. itu. Kalau sekarang mungkin saya sudah mendengar ada lab kosmografi ya. Nah itu saya juga pengen itu. Saya itu hampir lulus baru beli. Nah baru beli apa? Teropong ya. Ya teropong. Ya, teropongnya itu baru beli. Ya alhamdulillah sudah bisa mencoba ya, walaupun sekali dua kali ya mencoba, baru buka kardus itu ya, tapi belum sampai ke lab kosmonya belum. Tapi alhamdulillah sudah merasakan ya asiknya kita bisa mengamati bulan gitu Kak. Nanti kan setiap gerhana bulan nanti kan pendidikan geografi itu selalu mengadakan ya mengamatilah gerhana bulan itu gimana gitu, gerhana matahari seperti itu. Mungkin bisa dong Mas Paki nanti ngajakin siswanya untuk masuk ke pendidikan geografi seperti itu. Saling membantu gitu loh Mas. Nanti bisa dikira. Ya. Nah, sekarang kan Mas Paki itu sekarang menjadi guru nih. Hal apa sih yang paling mendukung di pendidikan geografi untuk menunjang karir Mas Paki di menjadi seorang guru? Ya, yang paling mendukung ya selama kuliah ya di pendidikan geografi adalah yang pertama tadi ya, KKL itu ya. Ternyata itu seperti yang saya bilang tadi ya, ketika ada guru SMA saya yang dia bisa bercerita sampai ngalor ngidul ya, ngalor ngidul itu utara selatan. Nah, sampai bercerita banyak hal itu di luar dari konteks buku. Itu sangat asli sekali ya. Nah, itu manfaat sekali ya PKL itu ya. Kita bisa menceritakan ya sesuatu yang real, yang ada. Ternyata ada fenomena endogen, eksogen ada, vulkanik ada. Di mana tuh? Oh, di sini, di sini. Kita bisa tahu semua dan kita bisa cerita, bukan hanya kita mengajak siswa untuk berimajinasi, tapi kita pernah mengalami itu dan kita menceritakan pengalamannya itu ke murid ya. PKL yang pertama, KKL 1 sampai 4 itu sangat mendukung saya dalam mengajar. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran dan metode. Saat itu saya, dosen yang mengampu saya itu Pak Khairul ya, kita panggilnya Pak Coy. Beliau itu kalau ngajar itu tiap hari ganti model. Misalnya hari ini pakai Jigsaw, besoknya pakai GT, besoknya lagi pakai picture in picture. Jadi kita punya pengalaman ya, media atau metode pembelajaran yang kita bisa terapkan kalau di micro teaching. Nah, tak bocori ya ini teman-teman ya. Jadi kalau di sekolah swasta, ini saya bicara sekolah swasta ya, karena kalau negeri basisnya kan tes. Kalau swasta kan basisnya adalah skill yang kita miliki. Nah, jadi dia itu penting sekali di samping untuk micro teaching kita masuk ke ketika tes di salah satu sekolah, kita juga bisa terapkan ke murid ya. Jadi kalau kita ngajar dengan berbagai macam metode itu sangat asik ya. Nah, gitu. Itu Kak. Jadi selama Mas Pagi ngajar itu pernah nggak sih ngajakin siswanya ke lapangan gitu? Kayak kan kalau di kelas aja kan pasti ya boring ya. Masih siswanya suruh membayangkan, tapi ya mereka nggak tahu gitu loh. Pernah nggak Mas Paki mengajak siswanya itu ya ke lapangan melihat alam gitu? Pernah nggak Mas? Nah, itu sangat yang jadi favorit saya ya. Saya sekolah Al-Azhar kan kalau mungkin banyak yang tahu sekolah yang mewah ya. Mewah di sini mepet sawah. Nah, oh iya benar. Kanan kiri belakangnya itu sawah semua. Ya, jadi mepet. Jadi kalau ada materi tentang agro ya, tentang tanaman, kemudian ekonomi, kita bisa langsung mengajak anak ke sawah itu ya. Ke sawah ada Pak Tani, silakan diamati, silakan berdiskusi. Tidak hanya itu, di sekolah saya itu juga ada rilah ilmiah. Nah, ini asiknya. Kalau rilah ilmiah ini fokusnya adalah belajar. Dengan pengalaman PKL tadi,
Nah, kita juga bisa mengajak siswa kita ke yang pernah kita alami dulu, ke Sangiran. Kita ajak murid kita ke Sangiran, kita bisa jelaskan. Kita ajak ke Gunung Kidul, ke Parangtritis, nah, itu ya, itu diri lah. Nah, kemudian juga di study tour. Nah, study tour lagi itu juga kita bisa lewat media study tour kita juga bisa mengaplikasikan lapangan itu. Gitu. Tapi Jadi, Mas, oh iya, lanjut Mas, lanjut. ya. Nah, tapi kan itu keadaannya itu sebelum pandemi. Kalau sekarang pandemi ini gimana, Mas? Kalau Pandemi. keadaan Nah, kalau pandemi memang ini ada trik khusus. Nah, kalau sekolah kami pandemi pun tidak ada masalah. Tetap ada pembelajaran full dari jam 7 sampai jam 11. Yang biasanya sampai jam 4, ini dipotong sampai jam 12. Itu kita pakai, ya biasa ya, kalau belanja bisa online ya kita sajikan saja video online atau kita langsung ngajak. Kalau sekarang itu yang lagi booming itu virtual tour. Nah, mungkin kalau ada yang pernah ya, virtual tour Sangiran. Silakan coba, kita bisa mengajak siswa ke Sangiran ketika pelajaran masa praaksara ya. Masa praaksara, kemudian peninggalan-peninggalan, itu kita bisa mengajak ke Museum Indonesia. Di situ ada, nanti bisa, kalau ada yang belum pernah nyoba, silakan coba. Virtual tour Museum Sangiran atau virtual tour ke Museum Indonesia. Di situ nanti kita bisa mengajak siswa seolah-olah kita masuk museum dari lorong ke lorong. Nah, itu masih bisa. gini Mas, tadi kan Mas kan guru SMP nih. Kan SMP itu kan geografi, ekonomi, sejarah. Nah, Mas itu kan dia fokus ke geografi itu, yang sejarah, ekonomi itu Masnya gimana? Pelajari lagi kah atau gimana? Nah, ini keuntungan geografi ya. Di geografi itu ada keuntungan, ada apa ya namanya? Ada salah satu khas yang mungkin tidak dimiliki oleh jurusan yang lain. Kalau jurusan sejarah ya, mungkin kita bisa membaca. Sosiologi juga sama. Tapi kalau untuk geografi, kita ada praktek peta. Kira-kira di sejarah atau sosiologi, kira-kira ada yang praktek membuat peta nggak? Nggak ada. Nah, itu adalah keuntungan kita yang menjadi nilai poin plus untuk pendidikan geografi. Ya, tentu saja kita harus belajar lagi ya terkait materi-materi di luar geografi. Tapi di sini juga mungkin bisa berkolaborasi karena memang saya sendiri di sini geografi, ada juga guru yang ekonomi dan sejarah. Jadi bisa berkolaborasi juga. Tantangan nggak sih buat Mas Fakih gitu? Ngajar sejarah, ngajar sejarah, terus ngajar ekonomi, kan guru SMP gitu Mas. Tantangan nggak sih? Nah, tantangan juga ya, awalnya juga kaget karena memang harus banyak membaca, banyak belajar juga dari guru-guru senior. Tapi kalau lama-kelamaan juga insya Allah nanti sudah terbiasa ya. Oke. Takut. Bentar Mas, untuk para teman-teman, nanti kalau misalnya paket kuotanya menipis, teman-teman bisa saksikan di itu ya, di YouTube ya, di YouTube-nya Pendidigrafi UMS seperti itu. Atau kayak saya sekolah ya cari wifi gratis. Gitu. Atau numpang di kosnya teman, numpang wifi, nontonnya bersama Mas Fakih. Nah, lanjut nih Mas, mungkin selama Mas menjadi alumni nih, alumni pendidikan geografi, apa sih keunggulan dari program pendidikan geografi UMS menurut Mas Fakih? Keunggulan. Ya, keunggulan saya ini yang pertama tetap di situ kita punya keunggulan SIK-nya yang tidak dimiliki ekonomi, sosiologi dan sejarah di IPS ya. SIK. Yeah. Kemudian dari situ kita dituntut ya, kalau saya tuh dituntut, bahkan saya itu bocorin dikit, saya itu lulusnya itu kepending karena memang belum lulus ya bikin petanya ya, tapi alhamdulillah sudah lulus. Yang spasial itu ya Mas? Ya, ujian spasial. Kita dituntut untuk membuat peta dengan standar SNI ya, bener-bener standar SNI ya, kita nggak main-main ya, karena memang dengan patokan SNI, ini teman-teman saya ya, itu lulusannya itu tidak hanya di sektor pendidikan, mereka juga banyak yang di sektor pemetaan ya, kemudian di BNPB atau SAR ya, itu ada
Kalau mungkin ada di sini juga Mas Jarwo, Mas Fatah ya, banyak sekali yang ada di pemetaan. Kemudian yang kedua adalah PSMB, Pusat Studi Mitigasi Bencana. Saya kira tidak banyak yang memiliki Pusat Studi Mitigasi Bencana ya, selain di pendidikan geografis ini. Ini sangat menjadi keunggulan ya. Kenapa? Karena di sini di PSMB itu terdapat komunitas ya, komunitas-komunitas. Kalau saya dulu itu banyak fokusnya di biopori ya. Ada biopori, ada sumber resapan, ada kompos. Tapi saya dulu banyak terjunnya di biopori. Nah, di situ kita selain menerima materi, kita juga bisa terjun langsung ke lapangan ya. Lapangan kita mengedukasi ya, mengedukasi sekolah-sekolah. Kalau dulu itu saya sekolah-sekolah adiwiyata di Solo Raya ya. Solo Raya di Solo Sukarjo itu sangat menjadi keunggulan ya dengan adanya PSMB ini, Pusat Studi Mitigasi Bencana. Nah, di situ kita sudah punya 2 ijazah tambahan, bukan ijazah ya, kita sudah punya 2 sertifikat tambahan, sertifikat S1 pendidikan, kemudian sertifikat bahwa kita mampu lulus ya ujian spasial. Yang ketiga, kita turut andil dalam komunitas PSMB itu. Nah, kita punya 3 ya. Nah, itu bisa digunakan di berbagai hal. Yang ketiga adalah PKL ya. Jadi tidak hanya sebatas materi perkuliahan yang sangat membosankan. Di keunggulan di geografi ini adalah adanya PKL ya. Kalau tadi kaget ya, saya kayak PKL sampai 4 kali. Nah, itu asiknya ya. Nah, kita belajar sambil piknik. Ya, gitu. Kemudian ada ya, saya 4 ini. Kemudian yang terbaru ini saya belum pernah merasakan adanya laboratorium kosmografi ya. Iya. Nah, itu juga salah satu keunggulan yang sangat asik juga ketika kita bisa melakukan pengamatan langsung ya terhadap objek atmosfer ya. Mungkin Mas selama Mas mengajar pernah nggak sih Mas itu memberi materi tambahan kepada siswa kayak memperkenalkan STIK sama yang tadi mitigasi bencana itu pernah nggak Mas dilakukan khususnya di SMP 1 Al-Azhar ini? Ya, terkait mitigasi bencana pasti ya, karena memang sekolah kita itu adalah sekolah yang standar ya, standar. Jadi standar mitigasi bencana kita sudah sesuai ya, ada alur, ada mungkin sirine, kemudian alat lengkap. Kita juga pernah simulasi dengan SAR dan lain-lain. Itu sangat kita pakai ya edukasi itu ke murid di luar pelajaran. Kemudian yang peta, walaupun SMP itu sangat sedikit sekali, bahkan tidak sampai ke praktek seperti pengenalan ya lebih dulu terhadap materi peta digital ini sangat seru ya. Jadi mungkin bisa menambah lebih dulu dari SMA ya, sudah dapat di SMA gitu. Oke. Nah, menurut Mas Faki nih, bagaimana sih prospek peluang lulusan dari pendidikan Geo untuk bersaing di dunia kerja, misalnya menjadi guru seperti itu, Mas? Prospeknya gimana? Ya, prospek di dunia kerja ya, mungkin sudah tidak diragukan lagi ya, karena memang kita sudah punya keunggulan tadi 3 ya, kita sudah punya sertifikat S1 pendidikan geografi, kita punya pengakuan SIK, kita punya sertifikat PSMB, jadi itu bisa kita pakai semua ya. S1 kita bisa untuk mendaftar guru, S2 dosen, dan lain-lain ya. Kemudian untuk SIK ya, sertifikat SIK kita bisa pakai ya di pemetaan, kemudian BNMB, BNPB atau BNPB ya, atau SAR gitu ya, yang di bencana. Ada juga ya kakak-kakak kita yang di SAR, di pemetaan banyak. Nah itu peluang lulusannya itu sangat luas sekali ya. Atau bahkan nanti kalau ini sudah ada lab kosmo, nah nanti bisa ada yang di Buska nanti ya, nah pengamatan astronomi ya. Nah itu peluang lulusan juga ya. Oke.
kan Mas Faki udah jadi guru nih. Mungkin ada nggak sih tips dan triknya gimana sih caranya mengikuti jejak seperti Mas Faki? Nah ya, ini sebelumnya saya nyapa dulu nih, ada Pak Rahmat Afandi, ini juga guru ini ya di Malang, salah satu sekolah favorit juga di Malang, Mas Rahmat. Nah, ya, tips dan trik ya. Nah, ini tips dan trik kalau saya fokusnya di sekolah kelas swasta ya. Kalau negeri atau PNS mungkin nanti akan berbeda ya, karena memang berbasis tes. Kalau di sekolah swasta itu yang pertama adalah jangan sampai kosongkan CV Anda, CV, kurikulum kita, biodata. Ya. Jangan hanya di CV kalian itu cuma apa? Cuma biodata, riwayat sekolah, sudah itu. Nggak keren ya, nggak keren. Jadi harus silakan isi. Dengan apa? Nah, bisa dengan riwayat Ormawa. Nah ini mungkin ada teman-teman dari UMS yang belum terlanjur lulus, ya bisa ikut Ormawa ya. Untuk apa? Bukan hanya sekedar ngebak-ngebak ITV ya. Wah ini saya ikut kegiatan, saya punya. Jadi apa? Tapi kalian punya keahlian, skill lain di bidang pendidikan geografi, punya skill lain selain pendidikan geografi. Itu adalah salah satu poin plus ketika nanti teman-teman mendaftar atau mau masuk ke sekolah swasta. Tuh. Jadi skill ya, bisa di aktif Ormawa, kemudian di Pramuka. Jadi dengar-dengar, jadi Selasa ya, saya juga belum dapat juga. Di Selasa itu ada kegiatan KMD. KMD itu kayak pelatihan dasar Pramuka ya. Jadi nanti ketika lulus dapat sertifikat pelatih tuh, tambah lagi. Sertifikatnya 5. Jadi sertifikat pelatih Pramuka itu sangat juga menjadi poin plus ya. Kenapa? Karena kalau kita kalau mendidik sudah punya sertifikat pelatih pramuka, nah itu juga poin plus. Karena apa? Karena di sekolah itu pramuka adalah kegiatan yang wajib, bahkan bisa sebagai syarat kenaikan kelas. Ya. Nah, kita bisa masuk lewat itu poin plus. Kemudian kita juga bisa integrasi dengan geografi, karena di pramuka banyak di alam. Nah, kita bisa integrasi materi-materi geografi lewat pramuka. Tuh, kemudian skill yang lain mungkin kalau sekarang, kalau yang ini kakak tahu kira-kira sekolah yang lagi booming itu sekolah yang apa ini? Maksudnya sekolah negeri, sekolah Islam, sekolah swasta atau sekolah apa? Kira-kira pondok atau kira-kira yang lagi booming itu yang apa ini? Yang banyak. Kenapa Mas? Sekolah yang sedang booming. Kalau dulu kan mungkin sekolah negeri booming, mungkin ada sekolah Islam booming atau sekolah pondok. Kalau yang mahasiswa tahu sekolah SMP atau SMA yang booming itu sekolah yang seperti apa loh? Sekolah yang booming. Maksudnya yang lagi digemari banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah itu. Biasanya sih sekolah apa ya Mas? Ya. Sekolah apa yang booming ya? Kalau di Solo Pak kurang, kalau saya sendiri sih kurang paham Mas, kalau sekolah favorit itu yang mana gitu. Ya mungkin ada beberapa ya, banyak ya. Yang pertama di sekolah saya sendiri fokusnya adalah sekolah Islam ya. Kalau sekolah, nah berarti skill tambahan, tips triknya yang harus ditambahkan adalah terkait apa? Agama ya, sekolah Islam. Yang mungkin ada lagi sekolah, saya baru aja kemarin ya dapat iklan di Facebook saya, promo ads itu ya, iklan bersponsor, itu ada, ternyata ada loh ya, sekolah entrepreneur. Nah, itu juga peluang bisnis juga, peluang juga bagi mahasiswa geografi, sekolah entrepreneur. Berarti apa yang harus disiapkan? Nah, berarti apa? Pengalaman di bidang entrepreneur nanti yang menjadi nilai lebih ketika kita mau bergabung di sekolah entrepreneur. Yang bisa kalian ikut Ormawa di Kopma ya. Di Kopma kan bisa dapat apa namanya, potongan kalau jadi anggota. Nah, ada juga ini yang lagi booming juga, sekolah yang berlabel internasional. Kira-kira kalau sekolah labelnya internasional yang dibutuhkan apa kira-kira? Ya itu apa sih namanya?
Pakai dua bahasa loh, Mas. Bahasa Inggris. Ya, Inggris ya. Nah, Ya. itu adalah tips dan trik ketika kalian mau mendaftar di sekolah swasta. Tentukan dulu targetnya, sekolah Islam kah, sekolah entrepreneur, sekolah internasional, atau pondok ya, seperti rekan saya ini, Pak Rahmat ini ya, atau sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah juga jangan asal loh ya. Oh saya lulusan Muhammadiyah UMS, saya bisa daftar di sekolah Muhammadiyah. Belum tentu. Karena biasanya itu syarat untuk mendaftar, kalian harus aktif ya. Kalian harus punya surat aktif di Muhammadiyah. Itu kalau di Muhammadiyah. Nah, itu tadi adalah tips dan trik. Jadi kalau guru matematika pasti mencari yang paling pinter atau IPK-nya yang paling tinggi. Tapi kalau mungkin selain guru matematika, IPA, TAFID, itu akan dicari guru yang punya nilai poin lebih. Nah, ya punya poin lebih ya, skill-skill tadi ya. Bisa apapun ya. Tidak, kalau saya dulu yang saya unggulkan adalah kelamaan nggak ya saya ngomong? Gak apa-apa, lanjut aja gak apa-apa. Nah, skill yang dulu ya saya bocorkan ya, yang saya unggulkan adalah pengalaman saya di bidang organisasi dan di kepramukaan. Gitu. Jadi itu yang saya unggulkan di CV saya ya. Dan delalah, ya benar, saya sekolah saya ternyata membutuhkan itu. Saya masuk diterima dan saat itu juga saya menjadi pembina OSIS. Pembina OSIS. Ya, kemudian saya juga menjadi pembina pramuka ya saat itu ya. Jadi pas ya apa yang saya geluti di masa kuliah yang saya senangi ternyata menjadi poin plus ya ketika saya mendaftar di sekolah. Nah, ini ada sekolah PK program khusus ya. Nah, itu adalah poin plus. Nah, gitu ya. Boleh bermusik ya, ada yang punya skill musik silahkan. Yang penting kalian punya bukti, sertifikat dan lain-lain silakan. Atau desain, ya, apapun skill itu pasti akan dibutuhkan. Skill bahasa Inggris, nah itu. Ini Mas Faki ngajar, kan tadi saya juga melirik tuh Instagramnya Mas Faki. Ada pembukaan pendaftaran penerimaan siswa baru. Nah itu kan ada 3 kelas program khusus ya. Ada yang TAFID, terus ada yang kelas apa internasional yang ada pakai 2 bahasa. Nah itu Mas sendiri tuh ngajarnya tuh yang di bidang mana Mas? Apakah semuanya atau gimana Mas? Ya, kalau IPS sendiri karena memang bukan MIPA ya, bukan MIPA, kita bisa ngajar di layanan manapun. Bisa di tahfidz, bisa di bilingual yang 2 bahasa, kemudian bisa di digital. Nah, kita bisa ngajar dimanapun. Karena memang bilingual 2 bahasa ini kalau di tempat kami itu fokusnya di MIPA. Yang MIPA. walaupun kita tetap nanti untuk penyampaian kita ya dicampuri dengan bahasa Inggris, tetap untuk yang tahfidz kita tetap membimbing murid kita setoran hafalan ya kalau tempat saya. Tapi tetap kalau dari ngajar semuanya bisa. Mungkin Mas Faki pernah mendengar nggak kalau IPS itu ilmu yang sering menghafal. Itu kalau Mas Faki mengajar siswa itu apakah teori menghafal itu masih Mas Faki terapkan atau kayak mana gitu? Ya mungkin kalau siswa saya sudah hafal ya, Pak Faki itu nggak mungkin minta jawab pertanyaan itu sesuai dengan plek dengan buku. Saya tidak menerapkan itu ya. Jadi silakan kalian memahami ya, bukan menghafal, memahami materi. Ketika kalian menjawab pertanyaan, misalnya ada soal ya ulangan semester, saya tidak mewajibkan untuk plek dengan buku dengan bahasa kalian sendiri ya. Itu sudah saya sangat apresiasi itu. Kalau ada yang nulis plek buku, wah itu malah mencurigakan itu. Ya kalau yang sama dengan buku malah mencurigakan. Jadi saya tidak menyuruh atau apa ya, sistem saya itu tidak hafal. Jadi memahami saja. Kalau anak bisa menceritakan lagi dengan bahasanya dia sendiri, ya berarti dia sudah paham gitu. Sama dengan guru ya ini, nah, hati-hati. Sama dengan gurunya. Kalau guru, ini saya juga membaca patah, tapi maaf ini saya lupa dari siapa. Jika guru
belum bisa menerangkan dengan bahasanya sendiri, berarti dia belum bisa menguasai. Nah itu. Kadang-kadang kita adakan guru membaca teks seperti itu kan. Nah Ya. itu. Nah, kalau bisa teman-teman mahasiswa di sini, oh ini ada teman saya lagi nih, Mukabe. Ada. Nah, jadi jangan sampai kita membaca di buku. Ya kita menerangkan dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita bisa menerangkan dengan bahasa sendiri, berarti kita sudah paham. Gitu. Nanti bisa dicari quote-nya siapa nanti. Oh. Eh, kalau di sekolahnya Mas Fakih itu geografi itu pelajaran favorit nggak sih Mas? Pelajaran disukai siswa nggak sih? Nah, itu ya. Kalau di sini, kalau dulu pelajaran favorit adalah pelajaran UN. Nah, kita jangan heran kalau pelajaran favorit adalah pelajaran UN karena yang menentukan nilai dia untuk ke SMA adalah nilai UN, matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu yang menjadi favorit ya. Tetapi sekarang sudah berubah. Nah, sekarang UN sudah tidak ada lagi ya. Ingat, UN sudah tidak ada lagi. Yang menentukan lulus adalah semua mapel. Ya, tidak menutup kemungkinan ya. IPS nanti akan menjadi pelajaran yang favorit juga. Nah, kalau yang dulu mungkin sering disampingkan ya, karena memang bukan mapel UN. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman alumni yang favorit ya, itu malah sangat luar biasa sekali. Soalnya kan saya juga ada datang ke SMA mana, pokoknya ada SMA Solo lah yang saya datangin ya. Mereka guru-guru kemarin katakan ya kadang geografi itu bukan mata pelajaran favorit. Jadi kan guru juga kesulitan, siswanya juga ya susah gitu. Ada beberapa guru yang saya datangin seperti itu. Jadi ternyata geografi itu nggak semuanya jadi mata pelajaran favorit seperti itu. Tapi kalau SMA saya yakin pasti geografi adalah pelajaran favorit. Seperti saya dulu ya ketika SMA, geografi adalah pelajaran favorit saya. Kenapa? Nah, Sama. Saya ingat nama guru saya sekarang. Namanya adalah Bu Sundari. Nah, bukan Bu Sundari Skoco, nanti saya dimarahi. Bu Sundari saja. Nah, itu. Saya juga ingat guru SMA geografi, saya juga masih ingat. Lalu Mas, hal apa saja sih yang membuat Mas Fakih itu mantap menjadi seorang guru? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa keluarga saya itu background-nya guru semua. Jadi background keluarga saya udah guru, dari bapak guru, dari mbah guru, dari Pak D guru. Ya, jadi hampir keluarga saya itu guru. Jadi mindset saya, pandangan saya, ya tidak jauh dari guru tadi. Jadi mungkin mantap ya menjadi pilihan di guru itu. Berarti dari background keluarga ya Mas, yang bikin Mas mantap menjadi seorang guru. Nah, background keluarga itu. Ya, oke. Nah, gini Mas, kan sekarang ini kan kita berada di abad 21. Tantangan di abad 21 lah. Abad di mana ya sekarang udah semuanya udah canggih, sudah pakai teknologi. Nah, mungkin ada nggak sih Mas selama Mas mengajar, tantangan apa yang pernah Mas hadapi atau Mas yang sedang hadapi dalam pembelajaran geografi? Pak guru geografi. Nah, kita sebut ini adalah generasi milenial ya. Zaman now ini generasi milenial. Musuh kita sebenarnya adalah, tantangan kita sebagai guru adalah satu, sosmed. Dua, game online. Nah, dua itu. Sosmed sama game online. Itu adalah tantangan mengajar di generasi milenial. Apalagi sekarang ya, kita ngajar secara online. Nah, itu lebih susah lagi. Kita nggak tahu ya, murid kita ngajar, murid kita sambil main game online, kita nggak tahu. Itu tantangan kita ya. Di sekolah saja itu menjadi tantangan, apalagi sekarang online. Nah, terus yang menjadi PR untuk kita semua ya, bukan hanya saya, kita semua dan teman-teman sebagai calon pendidik, gimana kita bisa guru yang lebih menarik dari medsos itu dan game online. Nah, itu gimana ya caranya biar bisa menarik, biar sosmed itu kalah ya, game online itu kalah.
Itu. Yang kedua adalah tantangan sekarang adalah digital ya, digital. Jadi mungkin dari mahasiswa jangan alergi ya, jangan alergi ketika ada bapak ibu dosen yang memberikan tugas lewat online, membuat video, membuat media, atau bahkan kita mengajukan skripsi dan koreksinya pun lewat online ya, lewat form Google Doc, dikoreksi orek-orek. Kita jangan sampai alergi ya, karena memang itu yang menjadi kebutuhan sekarang ya, digital ya, digitalisasi. Bahkan sekolahan saya, kalau mungkin sudah tahu ya, jadi sudah memakai iPad, tidak memakai buku. Ada kelas digital itu memakai iPad. Jadi semua guru harus bisa menggunakan. Nah, itu. Tidak hanya di sekolah swasta ya, kalau mungkin di Sukarjo, itu sekolah negeri pun sekarang sudah mendapatkan tablet satu-satu. Muridnya sudah memakai tablet ya. Kalau di Sukarjo ini, sekolah percontohannya itu di SMI 1 Sukarjo ya. Kalau yang lainnya saya malah belum tahu. Itu sudah memakai iPad. Di sekolah saya juga. Nah, itu adalah digitalisasi. Jadi jangan, bagi teman-teman mahasiswa, jangan alergi kalau Bapak Ibu dosen memberikan tugas, itu tadi ya, membuat video, kemudian editing, dan layanan di Google Doc dan lain-lain, ulangan pun di sana, jangan sampai alergi. Karena memang itu kebutuhan sekarang. Berarti memang guru tuh harus melek terhadap teknologi ya Mas. Jadi biar nggak gaptek, jangan sampai kalah sama siswanya. Mahasiswanya bisa, gurunya malah tidak bisa seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan juga. Bahkan kita bikin soal ya, mungkin juga pernah juga teman-teman mahasiswa di sini soal pakai kuisis. Ternyata murid itu bisa mencari tahu jawabannya loh ya. Nah, itu kalau gurunya bikin soal, muridnya malah bisa tahu jawaban soal yang dibuat guru. Nah, itu. Jadi sangat penting sekali untuk calon-calon guru ini bisa melek teknologi. Betul. Memang itu udah tuntutan abad 21, Mas. Ya. Ada kan di biografi juga kan ada materi media kan? Ada, Mas. Di Ya. semester 4. Semester 4 kalau nggak salah ya, semester 4. Dapat nilai berapa dulu? Alhamdulillah ya memuaskan lah, Mas. Ya hasil akhirnya ya bikin media, bikin pembelajaran apa ya, dulu bikin Powtoon kalau nggak salah, jadi kayak memperkenalkan videografi terus disampaikan dalam bentuk media gitu, terus diupdate ke YouTube seperti itu. Nah, itu sangat penting. Bahkan sekarang kalau hal yang wajib, wah ini ada teman guru saya juga gabung, saya jadi tambah grogi. Nah, ada masa online ini, masa daring ini adalah suatu kewajiban guru membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itu benar-benar yang bikin, yang edit gurunya sendiri. Jadi nggak ada kata yang aku raiso nggak video, aku raiso nggak bisa bikin kayak gini. Jadi nggak ada kata itu. Memang zamannya sudah milenial, digitalisasi, semuanya harus bisa membuat itu ya. Seperti tadi ya, Powtoon ya. Powtoon. Nah, itu harus bisa ya. Itu adalah sarana yang menarik untuk siswa untuk belajar. Banyak sih media-media yang bisa digunakan, cuman kita harus belajar lagi gitu. Cuman di kampus cuma ngadain satu media, tapi sebenarnya di luar sana masih banyak media-media lainnya untuk bikin media pembelajaran seperti itu. Nah Mas, ini kan udah hampir jam 2 ya, berarti udah hampir satu jaman kita ngobrol. Nah mungkin gak sadar ya Mas, udah hampir 1 jam. Kenapa Mas? Padahal saya pendiam loh. Mungkin saya lebih pendiam Mas, kan cewek biasanya lebih pendiam. Gak percaya kalau itu. Mungkin ada apa sih Mas testimoni dari Mas Fakih untuk pendidikan geografi sendiri? Pendidikan geografi asik. Nah, terus? Asik. Asik banget ya. Jadi silakan ya. Kalian jangan sampai merasa kalau kalian saya salah jurusan, saya jangan ya, karena memang silakan ditekuni ya, karena pendidikan geografi itu asik ya, asik sekali.
Ntar Mas, kan dari tadi saya terus nih yang nanya, mungkin dari teman-teman yang ada di rumah, itu baik dari mahasiswa atau dari guru pun atau dari adik-adik, ya boleh deh bertanya ke Mas Paki, nanti tinggal ketik saja di kolom komentar. Mungkin ada yang ingin bertanya ke Mas Paki? Saya persilahkan. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan ya, sekian ya. Bentar Mas, saya tunggu agak-agak 1 menitan. Adakah yang ingin bertanya? Silakan nanti kalau bisa kita sharingkan ya. Ya, mungkin dari teman-teman yang ngikutin live di YouTube, mungkin ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ada. Mungkin ada yang ingin bertanya. Enggak ada. Ya, saya sedikit juga ya. Ini terkait tips trik juga, skill ya, lagi-lagi terkait kemampuan atau potensi tambahan selain dari pendidikan geografi. Ini juga di yayasan saya, kebetulan ini mendirikan sekolah ya berlabel internasional. Kalau mungkin lihat-lihat di iklan, Al-Azhar International Islamic Boarding School, terus internasional Islamic juga, nah, gitu ya. Jadi saya juga berarti sudah harusnya apa? Punya Islam, agama, ya, satu. Yang kedua internasional, berarti apa? Bahasa Inggris. Ini juga ada nih, kemarin juga saya sempat menawarkan karena ada Mbak Nanda ini ya, juga alumni pendidikan geografi, karena memang beliau sangat ahli ya, bisa bahasa, kuliah di Taiwan ya, S2-nya juga sempat saya tawarkan juga, tapi ternyata sudah ya berdomisili di Kalimantan ya. Jadi skill-skill seperti itulah yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin yang baru lulus mungkin yang pengen Mas, saya pengen ngajar di Pak Mas Faki, bisa enggak atau seperti apa? Mungkin Oh ya, lagi yang ada yang baru lulus juga gabung ya ini ya? Ya, ada kok Mas yang udah dari peserta juga ada yang udah baru lulus. Ya. Jangan nunggu lowongan ya. Ya, jadi ingat jangan kalian tersibukkan untuk mencari lowongan. Kalian mencari di iklan-iklan, koran-koran dan lain-lain. Jangan menunggu itu. Silahkan masukkan saja lamaran itu ya. Kalau saya dulu gitu ya. Saya dulu masukkan lamaran itu di beberapa sekolah. Beberapa instansi. Nah itu. Jadi kebetulan sebelum lowongan ada, nah saya sudah masukkan, berarti menjadi sudah terundang ya, kita nggak usah menunggu lowongan. Berarti habis dapat ijazah langsung mencari lowongan-lowongan, jadi jangan tunggu ya. Jangan tunggu, langsung aja masukkan lamaran kita ke beberapa sekolah ya. Kalau enggak, kita yang bikin lowongan ya, kita yang bikin usaha. Seperti siapa ya, Kak? Pak siapa tuh ya yang bikin usaha sendiri itu ya. Saya namanya lupa ini. Mas Fajar tuh ya. Ya, usaha fotografer ya. Bisa, kalau enggak bisnis juga silakan masukkan lowongan, masukkan lamaran terlebih dahulu. Buat semenarik mungkin. Oke, paham. Mungkin itu kan juga sebagai acuan buat saya yang sebentar lagi ya OTW lah. OTW SPD seperti itu. Mungkin bisa mengikuti jejak Mas Fahmi. Mau balik Sumatera atau di Jawa ini? Belum tahu Mas. Saya masih mengikuti skripsi dulu. Mau pulang atau enggak itu nanti. Belum tahu, belum ada bayangan. Nah ini Mas Teguh. Ya. Tak bisa. Enggak ada yang bertanya ini. Enggak ada yang ingin bertanya. Ini Mas T. Setiawan. Berarti itu langsung. Itu kakak senior, ampun kakak senior. Ini ngobrol bareng alumni juga sebagai ajang apa ya? Tetap apa ya? Bertemu lagi walaupun melalui virtual. Mungkin yang udah lama nggak pernah lihat mukanya, ya di sini kelihatan mukanya. Ternyata Mas Faki
yang dulunya seperti ini dan sekarang seperti ini. Aduh. Ini saya juga nih, tugas saya di sekolah, saya juga mencari alumni untuk diajak ngobrol ini. Nah, Ya, ya. sama ini ya. Bincang alumni. Besok Oke. juga, kalau hari Kamis, saya juga bincang alumni. Sama ya. Oke. Mungkin ada lagi nggak Mas, Mas tambahan? Karena ini lumayan lama loh kita ngobrol, udah mau hampir 1 jam. Sudah Ya nih, ada Mas. kalau yang di pendidikan geografi, jangan ragu ya. Sudah silakan mantapkan, mantap sampai mantap di pendidikan geografi. Apalagi udah akreditasi A ya kan Mas? Apa-apa? Gimana? Apalagi udah akreditasi A. Jadi nggak perlu Ya, diragukan lagi. apalagi akreditasi A. UMS juga ya, perguruan tingginya itu sudah peringkat berapa ya kemarin ya? Itu saya lupa. Jadi sudah mengalahkan univ-univ negeri di Indonesia. Sudah ratingnya sudah di atas. Mungkin itu ya Mas, ngobrol-ngobrolnya mungkin sebelum saya tutup nih, mungkin kita bagi-bagi dopres nih buat 2 orang yang dari tadi yang mantengin live-nya kita, yang kita ngobrol-ngobrol asik berdua Mas. Ini mungkin ada berapa ya? Ada berapa penonton ya? Ada 15. Jadi nanti ada 2 orang yang beruntung yang mendapatkan dopres dari kegiatan ngobrol hari ini. Mungkin kan ada 2 orang nih Mas. Nanti kita pilih acak ya Mas. Satu Mas Fakih, satunya saya. Oke? Ya, Pak, Deal? Kenapa Mas? yang ngasih pertanyaan. Oh, nanti dopresnya, ntar Mas. Nanti dopresnya nanti di DM. Cuma nanti milih doang. Kalau Mas Fakih mau ngasih pertanyaan juga boleh banget. Ngasih pertanyaan. Boleh, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa ngasih pertanyaan juga nggak apa-apa. Buat 2 orang. Ya, silakan, silakan. Mungkin Mas Fakih dulu mau milih siapa? Oh, dipilih ya ini. Ya, boleh Aja Mas. yang mau tanya, yang mau jawab aja nih, silakan. Raise hand yang mau jawab atau silakan. Ya. Gimana tuh caranya kalau di IG? Saya malah Di IG nggak bisa. belum pernah ini live di IG. Kasih aja Mas, nggak apa-apa. Nanti mungkin ada yang bisa jawab. Tak kasih pertanyaan ya. Ya. Ya, tak kasih pertanyaan ya. Nah, tadi ada beberapa keunggulan yang sudah saya sampaikan ya. Sebutkan salah satu keunggulan pendidikan geografi UMS. Ayo, yang bisa jawab dari peserta keunggulan dari pendidikan geografi UMS. Ada Ibu dosen ini, Ibu Aziza. Selamat datang, Bu. Salah satu dosen favorit ini ya. Ayo yang bisa menjawab. Siapa ada kayak menjawab? Salah satu saja keunggulan pendidikan geografi UMS. Silakan. Adakah? Adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan Mas Fakih? Apa keunggulan? Nah, ini ada yang jawab satu ini. Siapa Mas itu namanya? Deasikams. Gimana bacanya ya? Jessica. Gimana Mas? Jawabannya benar nggak Mas? Ya, tepat sekali ya. Jadi ada keunggulannya adalah di bidang SIG ya. Sistem informasi geografis. Ya, selamat Anda mendapatkan door prize. Saya nggak tahu door prize ya. Oke. Terus Mas Fakih aja deh dua-duanya. Lebih enak gitu loh. Satu aja, satu aja. Oh, aja. Ini ya pertanyaan dari saya. Siapa yang bisa menjawab? Mas Fakih itu dulu alumni tahun berapa? Lalu sekarang Mas Fakih itu bekerja di mana? Yang bisa jawab silahkan. Tadi kita udah dapat satu pemenang ya. Ini pertanyaan dari saya. Sebenarnya kalau lebih seru yang jawab ikut live ini ya, kalau seru ini.
Adakah yang mungkin yang dari tadi gabung, Mas Fakih ini alumni tahun berapa dan sekarang itu mengajar di sekolah mana? Ini ada yang menjawab Mas T. Setiawan. Ya, karena dia tadi ya yang paling atas ya menjawab itu Mas T. Setiawan. Lengkap banget ya. Dulu Kabid 5 Pengkaderan HMP. Ya, itu ya salah satu. Ya ini, ingat ya, silahkan kalian aktifkan HMP. Saya dulu ini anggotanya Pak T ini. Saya dulu anggota bidang 5 kaderisasi ya di HMP. Ya. Pak T ini. Ketuanya Ya. Pak Teguh ini. Oke. Oke, karena tadi udah dapat 2 orang ya. Ya, jadi yang pertama itu yang bisa menjawab pertanyaan Mas Fakih itu adalah Diasika Milna, dan yang kedua itu ada Mas T. Setiawan yang udah berhasil menjawab pertanyaan saya. Oke. Mungkin ada lagi yang pengen ditanyain ke Mas Fakih sebelum forum ini kita tutup. Atau pengen ngobrol secara intens, minta WhatsApp-nya Mas Fakih atau nanti DM Mas Fakih, gimana Mas, boleh nggak? Boleh, silahkan. Boleh banget tuh Mas Fakih. Jadi buat teman-teman yang belum beruntung, jadi jangan lupa saksikan setiap hari Sabtu kita bakalan ngobrol terus bareng alumni, ngobrol bareng alumni. Jadi setiap ngobrol itu ada dopresnya. Jadi jangan lupa pantengin terus ya dari awal sampai akhir. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian ya Mas Fakih. Saya mengucapkan terima kasih banyak ke Mas Fakih yang udah bersedia waktunya saya tanya-tanya, saya ulik-ulik unek-uneknya Mas Fakih, gimana sih tips dan trik menjadi guru dan di sekolah favorit tentunya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir untuk mengikuti live ngobrol bareng alumni pada hari ini. Jadi saya ingatkan jangan lupa buat minggu depan, hari Sabtu depan untuk mengikuti live lagi dengan narasumber yang berbeda dan juga dopres yang berbeda tentunya. Oke, buat yang pemenang nanti kita DM ya, kita DM dari Pendidikan Geografi. Mungkin itu Mas, dari Mas Fakih mungkin ada sedikit kata buah kata lah buat kita gitu, motivasi lah seperti itu. Ya, terima kasih dari Pendidikan Geografi sudah mengundang. Mohon maaf nanti kalau tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang butuh dikoreksi, saya mohon koreksinya nanti bisa di DM di IG saya, biar saya tidak terus-terusan salah. Kalau saya salah menyebut program atau dan lain-lain, nanti saya bisa dikoreksi gitu. Oke. Mungkin itu ya Mas Fakih, terima kasih waktunya. Semoga Mas Fakih selalu dalam keadaan sehat, kan sekarang kita dalam keadaan pandemi seperti itu. Mungkin Mas Fakih juga seorang guru, mungkin mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf seperti itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah dulu, Mas.